Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita. Tema kita adalah rasa malu dan kemuliaan Tuhan. Kita masih di Taman Eden ya. Di sana kita melihat problem dasar manusia ya adalah karena melanggar hukum kerajaan sorga di bumi. Taman Eden itu simbolnya, dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Itulah problem dasar manusia, karena dia hilang kemuliaan atau berkurang kemuliaan Tuhan akibat pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Oke. Sekarang solusi Adam, kita mau bandingin nih solusi Adam dengan solusi Tuhan. Solusi Adam, dia menutupi akibatnya itu kan ada rasa malu ya, dan ketelanjangan yang akhirnya rasa malu kan. Itu ditutup oleh Adam dengan daun pohon ara. Ini nanti kita akan lihat, itu perbuatan Adam itu perbuatan apa ya? Ini harus kita renungkan. Karena solusinya si Adam ini itu adalah solusi semua manusia. Manusia juga akan berbuat begitu. Kecuali Tuhan datang. Diganti, Tuhan nggak berkenan ini dengan perbuatan Adam kayak begini nih. Walaupun memang itu menutupi rasa malunya, ketelanjangannya. Tapi Tuhan bilang nggak berkenan lah. Digantilah daun pohon ara ini dengan kulit binatang. Itu yang simbol, tentu ada binatang yang bisa dikorbankan, simbol daripada korban Kristus. Jadi Kristus dia yang menutupi ketelanjangan atau rasa malu kita karena kehilangan kemuliaan Tuhan. Kristus itu adalah kemuliaan Tuhan. Kristus itu dalam batin kita, Christ in you, the hope of glory. Surat Kolose katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, nanti kedatangan kedua biasa orang bilang itu, kita juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu sudah ada dalam batin kita. Semua orang Kristen yang lahir baru, kemuliaannya dalam batin. Tapi saudara jangan salah. Perbuatan Adam ini selalu menghantui manusia. Menjadi satu percobaan, pencobaan ya, perbuatan Adam ini. Mari kita lihat dulu. Perbuatan Adam itu sebenarnya apa? Yaitu bahwa dia menutupi rasa malu atau ketelanjangannya atau kehilangan kemuliaan Tuhan itu dengan kemuliaan manusiawi. Ya macam-macam. Orang banyak menutupi, masing-masing orang ada yang misalnya dengan cara dia pendidikan tinggi, penampilan dibagusin, atau kekayaan, atau agama termasuk. Perbuatan agamawi itu sebenarnya menutupi ketelanjangan manusia itu rasa malu karena kehilangan kemuliaan Elohim, kemuliaan Tuhan. Ya, nanti saya mau lihat ya pertanyaan agamawi yang paling sering ditanyakan, bahkan orang Kristen pun nanya begitu. Nah, mari kita lihat dulu ya di Yohanes itu ya pasal 6 ya. Ini waktu itu ya percakapan Yesus ini ya. Ada orang bertanya gini, ya ayat 28 ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Perhatikan ya, garis bawah itu. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini ya lagi saya baca ya. Jawab Yesus apa? Perbuatan? Bukan. Jawab Yesus, hendaklah kamu percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus, itu aja. Ya. Bukan perbuatan dulu, ya. Ini perbuatan agamawi itu justru menghalangi. Karena perbuatan agamawi ini sebenarnya itu mencari kemuliaan manusia. Oke lah, saya masuk langsung aja lah ke dalam dunia kekristenan lah. Karena dunia kekristenan sudah menjadi agama ini, ya. Apa nih perbuatan agamawi dalam dunia kekristenan ini? Oh banyak, ya. Dunia kekristenan itu, saya mulai bicara pemimpinnya dulu lah, ya. Para pemimpin agama ini ya, para pemimpin agama Kristen ini, apa yang mereka berbuat? Karena pertama cari pengikut, ya. Oh, menginjil, cari jiwa, ngomongnya apapun juga, tapi itu cari pengikut. Itu kalau sudah baca di Kisah pasal 20 ayat 28 sampai 30, itu jelas karena serangan serigala ganas, para pemimpin agama ini cari pengikut pada dirinya. Gereja jadi pecah, yang organisme pecah menjadi kerajaan-kerajaan manusiawi. Denominasi itu kerajaan manusiawi, cari pengikut banyak. Untuk apa saya tanya? Untuk mencari kemuliaan manusiawi. Dunia kekristenan penuh dengan kemuliaan manusiawi. Kenapa? Dunia kekristenan menawarkan uang, jabatan, hormat manusia. Ya.
cari pengikut sebanyak-banyaknya, bangun gedung sebesar-besarnya. Untuk apa? Gedung itu untuk apa? Gereja mula-mula nggak pakai gedung loh. 200 tahun pertama gereja mula-mula nggak ada gedung sama sekali, ya. Dan dia melakukan dunia pada zamannya itu. Dalam 200 tahun nggak ada gedung. Barulah setelah itu dibangun, setelah gereja makin merosot, dibangunlah gedung-gedung. Untuk apa? Itu kemuliaan manusia dari para pemimpinnya itu. Kalau di dunia kekristenan misalnya, seorang pendeta, pengikutnya banyak, ratusan ribu, gedungnya besar, itulah dia kemuliaan manusiawinya. Kenapa saya bilang gitu? Karena rasul-rasul tidak ada yang buat begitu. Yesus pun tidak pernah nyuruh buat begitu, ya. Jadi itulah perbuatan Adam menutupi ketelanjangan, kekurangan manusia, kehilangan kemuliaan Tuhan itu perbuatan agamawi, ya. Renungkan dulu baik-baik saudara. Saya bukannya jadi iri gitu. Sama orang yang pengikutnya banyak, iri sama orang, bukan itu, ya. Saya juga dulu pernah begitu, ya. Tapi sekarang saya lihat, itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nantilah di pengadilan Kristus kita lihat, ya. Apakah perbuatan agamawi itu berkenan di hadapan Tuhan? Enggak sama sekali. Diganti dengan percaya saja kepada Kristus, ikutilah Kristus hari lepas hari. Dengar suara Tuhan Yesus, ikutin aja. Hari ini itu makan, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari Minggu juga begitu, ya. Kalau di kekristenan enggak begitu. Penuh dengan aturan, penuh dengan oke lah, saya nggak terlalu banyak dulu di situ. Tapi kembali lagi kita, perbuatan Adam itu adalah perbuatan agamawi, mencari kemuliaan manusiawi untuk menutupi kehilangannya akan kemuliaan Tuhan itu. Itu solusi manusia. Itulah sebabnya Yesus dicobainya di situ. Coba kita baca dulu ya. Matius pasal 3 ini ya. Satu ayat lagi nih ya. Sebelum kita tutup. Matius pasal 4 ya. Nah, kita baca dulu ayat 8. Ini pencobaannya iblis kepada Yesus ini. Karena Yesus sebagai anak manusia ya. Pencobaannya itu manusia, sebagai manusia ini dikatakan ini. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini sebenarnya kemuliaannya. Doksa itu ya, istilah Yunani itu kemuliaan. Jadi Yesus itu dicobai sebagai manusia. Kau mau nggak kemuliaan duniawi, kemuliaan kerajaan manusiawi? Yesus jelas tolak lah itu kan. Bahkan Yesus bilang sama orang Farisi, orang-orang yang beragama itu yang penuh dengan kemuliaan manusiawi ya. Bagaimana nggak penuh kemuliaan manusiawi? Orang Farisi itu dia punya gedung bait suci yang hebat, direnov sama Herodes ya. Dia punya organisasi yang mantap, imam besar ya dengan 70 orang pengikutnya. Dia punya pengaruh orang banyak. Bayangin Yesus berdiri dengan Barabas, dipengaruhi oleh orang Farisi ini. Milih Barabas orang banyak, bayangkanlah itu. Ya. Dia punya pengaruh, punya kekuatan, orang itu kaya juga. Sudah gitu Yesus bilang, aku nggak butuh hormat dari kamu. Kamu cari hormat manusia memang. Ya, makanya Nikodemus datang malam-malam, dia malu. Udah gitu si Yusuf Arimatea ya ikut pengikut Yesus itu, tapi dia sembunyi-sembunyi karena malu. Dia cari hormat manusia. Nah, itu orang beragama memang begitu. Dan Yesus dicobain. Kalau kamu mau nyembah aku, kata setan, akan kuberikan ini kerajaan kemuliaan manusiawi ini, ya, kemegahan duniawi ini, kuberikan, ya. Dia ditolak sama Yesus. Nah sekarang saya tanya, masuk dalam sekali lagi penutup ya, dunia kekristenan, sebentar lagi aja ya. Di dunia kekristenan ini, tadinya gereja mula-mula itu kemuliaannya Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan betul-betul, mereka dipimpin Roh Kudus, organisme yang sama sekali tidak ada kemuliaan manusiawinya lah itu. Tapi ketika dia menjadi dunia kekristenan, disitulah kerajaan-kerajaan, denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia itu. Itulah kerajaan manusiawi, kerajaan agamawi tapi, ya. Jadi bagi yang mengerti, ya mengertilah. Jadi sekali lagi ya kesimpulannya ya untuk saat ini ya, perbuatan Adam menutupi rasa malu di tahun pohon ara itu adalah perbuatan agamawi yang bahkan dunia kekristenan telah melakukannya saat ini. Semoga saudara dan saya termasuk orang-orang yang dibebaskan daripada mencari solusi kayak Adam itu. Kita minta solusi dari Tuhan. Kristus dalam batin kita, itulah kemuliaan kita sekarang.
Tidak bisa dilihat orang, nggak bisa, karena itu batin ya. Tapi nanti pada kedatangan Tuhan Yesus, disitulah baru kita ditampilkan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.